Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 143. Girasanu, apakah engkau hendak membela musuh? Adipati Belambangan membentak marah. Maaf, Kanjeng Rama. Tiba-tiba Raden Dirasani berkata. Saya kira Adimas Dirasanu tidak keliru kalau membela Ratna Manohara. Kalau gadis itu dapat dibujuk membantu kita, bukankah hal itu menguntungkan? Sebagai kaula Belambangan, mungkin saja Ratna Manohara mau menyadari kesalahannya dan sekarang mau membantu Belambangan, seperti halnya Niken Darmini. Raden Dirasani membantu adik kembarnya. Kalau Niken Darmini lain lagi. Ia datang ke Belambangan bukan sebagai pengacau yang membuat keributan seperti Ratna Manohara. Sampai sekarang perguruan Ria Pawitra masih bersikap memusuhi kita, bagaimana mungkin kita dapat menerima putri ketuanya dengan baik? Bagaimanapun juga, saya akan menghalangi siapa saja yang hendak mengganggu di ajeng Ratna Manohara. Setelah berkata demikian, dengan muka merah Raden Dirasanu meninggalkan ruangan itu. Sang adipati mengerutkan alisnya dan bertepuk tangan memanggil pengawal. Perwira pengawal pribadi muncul dan sang adipati berkata kepadanya. Amati tawanan itu dan jaga jangan sampai ia lolos dari rumah tahanan. Perwira itu memberi hormat dan cepat keluar dari ruangan itu. Pangeran Dirasani juga keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata pun, dan dari sikapnya jelas bahwa dia merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dengan adik kembarnya. Sementara itu, di rumah tahanan juga terjadi hal yang menarik. Sehabis makan, Ratna Manohara duduk di dalam kamar itu ditemani Nyai Semi yang melayaninya dengan sikap ramah dan hormat. Tiba. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Tiba terdengar langkah orang di pintu kamar Ahanan. Ratna Manohara menoleh dan matanya terbelalak keheranan melihat siapa yang memasuki kamar tahanan itu. Seorang gadis cantik berpakaian mewah dan siapa lagi kalau bukan Niken Darmini. Niken. Ratna Manohara bangkit dari kursinya. Niken Darmini memandang dan dari wajahnya Ratna Manohara dapat melihat bahwa Niken Darmini merasa tidak senang hatinya. Engkau keluarkah? Kata Niken Darmini kepada Nyai Semi. Pelayan wanita itu dengan hormat lalu bangkit dan berjalan membungkuk hormat, keluar dari amar tahanan itu. Agaknya ia taat sekali kepada Niken Darmini. Niken Darmini duduk berhadapan dengan Ratna Manohara. Duduklah. Niken Darmini dengan sikap kaku. Ratna Manohara segera duduk di depannya. Ratna, engkau yang sudah senang-senang berada di Parangsari bersama Bagus Sajiwo, mengapa tersesat keluyuran sampai di sini? Pertanyaan itu diucapkan dengan suara yang mengandung kemarahan, mengingat betapa sahabatnya itu telah menyakiti hatinya, merebut Bagus Sajiwo darinya, walaupun sekarang ia sudah mulai melupakan pemuda itu. Ratna Manohara menghela napas panjang lalu memandang wajah Niken Darmini dengan sinar mata tajam lalu berkata dengan suara mengandung penyesalan. Niken, aku tahu bahwa engkau marah dan kecewa kepadaku, menganggap aku seorang yang telah bertindak jahat dan curang, menganggap aku seorang gadis yang tidak tahu malu. Akan tetapi, Niken, semua anggapanmu itu keliru. Sejak semula aku sudah hendak memberitahu kepadamu, akan tetapi engkau keburu marah. Dan sekarang aku bahkan mendapat kenyataan bahwa kesemuanya itu telah diatur, dan yang mengaturnya adalah ayahku sendiri. Sungguh membuat aku merasa menyesal dan malu, Niken. Setelah berkata demikian, Ratna Manohara menggunakan punggung lengannya untuk mengusap beberapa butir air mata yang membasahi pipinya. Niken Darmini menatap wajah Ratna dan mengerutkan alisnya. Tentu saja ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Ratna dengan kata-katanya itu. Apa maksudmu, Ratna? Apa yang telah terjadi? Harus ia akui bahwa kini kemarahan dan penyesalannya terhadap sahabatnya itu telah mereda karena ia tidak begitu merasa telah kehilangan Bagus Sajiwo setelah ia bertemu dengan Pangeran Dirasani dan diperlakukan baik sekali oleh keluarga Adipati Belambangan. Dengarkanlah, Niken. Aku hendak menceritakan segalanya dengan sejujurnya walaupun yang kuceritakan ini akan membuka rahasia keburukan ayahku sendiri. Ketahuilah bahwa malam peristiwa itu, aku sedang tidur di bius orang sehingga tidak sadar.
Dan dalam keadaan tidak sadar itu, aku dibawa oleh dua orang keluar dari perkampungan kami menuju ke sebuah gua di lereng puncak bukit. Setelah aku siuman, aku sudah dalam keadaan terikat kaki tanganku dalam sebuah gua dan dua orang yang tidak dapat dilihat mukanya karena gelap, mengeluarkan ancaman-ancaman yang mengerikan, lebih mengerikan daripada kematian. Aku menjadi ngeri dan selama hidupku baru sekali itu aku benar-benar merasa ketakutan karena mereka mengancamku akan memperkosaku beramai-ramai dengan belasan orang kawan mereka. Akan tetapi dua orang itu hanya mengeluarkan ancaman-ancaman yang menakutkan, tidak menggangguku sama sekali. Menjelang pagi, mereka berdua meninggalkan aku dalam gua, mengatakan bahwa mereka hendak memanggil belasan orang kawan mereka untuk beramai-ramai menghinaku. Dapat kau bayangkan betapa ngeri dan takut perasaanku pada saat itu. Tiba-tiba muncul Kakang Mas Bagus Sajiwo yang membebaskan aku dan mengajakku keluar dari dalam gua. Dapat kau bayangkan betapa aku lega, bersyukur, dan terharu sekali dapat terbebas dari ancaman malapetaka yang mengerikan itu. Aku demikian terharu sehingga aku menangis salam rangkulan Kakang Mas Bagus Sajiwo yang menghiburku. Nah, pada saat itulah engkau muncul dan melihat keadaan kami. Engkau mengira aku bersama dia bermain gila semalam dalam gua dan engkau menyerang seperti gila. Engkau telah salah sangka sama sekali, Niken. Niken Darmini tertegun mendengarkan cerita itu. Ia tahu bahwa Ratna tidak mungkin berbohong. Ia mengenal benar siapa Bagus Sajiwo. Rasanya memang tidak mungkin Bagus Sajiwo bertindak serendeh itu. Sampai lamanya termenung, hatinya yang tadinya masih panas ketika bertemu Ratna kini mulai menjadi dingin. Begitukah? Lalu, apa maksudmu tadi ketika mengatakan bahwa semua itu telah diatur oleh ayahmu? Tadinya aku tentu saja tidak tahu akan hal itu, akan tetapi aku terkejut ketika seminggu kemudian, setelah Kakang Mas Bagus Sajiwo meninggalkan kami, ayah bermaksud menjodohkan aku dengan Kakang Mas Bagus Sajiwo. Aku terkejut. Sama sekali tidak ingin merebut Kakang Mas Bagus Sajiwo darimu, maka aku menolak dan memberitahu kepada ajahku bahwa Djoko Darmono adalah Niken Darmini yang mencinta Kakang Mas Bagus Sajiwo. Mendengar ini, ayah terkejut dan akhirnya mengaku bahwa peristiwa yang menimpa diriku itu memang sengaja diatur olehnya. Diatur bagaimana? Dan mengapa? Ayah salah sangka. Dia mengira bahwa engkau adalah seorang pemuda dan melihat kita berdua akrab, dia mengira bahwa kita berdua saling mencinta. Ayah tidak setuju karena ingin menjodohkan aku dengan Kakang Mas Bagus Sajiwo. Maka dia mengatur semua itu. Yang pura-pura menjadi penculikku adalah dua orang paman guruku sendiri. Mereka sengaja menakut-nakuti aku sehingga ketika dibebaskan Kakang Mas Bagus Sajiwo, aku menjadi terharu dan merasa berhutang budi. Ini dimaksudkan agar aku tertarik kepadanya. Kemudian dia mengatur agar engkau melihat aku bersama Kakang Mas Bagus Sajiwo sehingga engkau sebagai Djoko Darmono akan melihat bahwa aku saling mencinta dengan Kakang Mas Bagus Sajiwo sehingga engkau sebagai Djoko Darmono akan melihat bahwa aku saling mencinta dengan Kakang Mas Bagus Sajiwo. Semua siasat itu ditujukan untuk menjauhkan aku dari Djoko Darmono dan mendekatkan aku dengan Kakang Mas Bagus Sajiwo. Tiba-tiba Niken Darmini tertawa geli. Muncul lagi wataknya yang jenaka dan suka berkelakar. Ia melihat kelucuan dalam peristiwa itu, tentu saja karena merasa kehilangan Bagus Sajiwo telah terobati. Hehihihihi. Lucu sekali. Paman Sarwaguna menggunakan akal licik. Kalau aku masih menjadi Djoko Darmono aku tentu akan marah sekali kepadanya, dipisahkan dari gadis kekasihku. Maafkan ayahku, Niken. Dan kebetulan kita bertemu di sini, maka kesempatan ini akan kupergunakan untuk minta maaf kepadamu. Sungguh mati, aku tidak bermaksud merampas Kakang Mas Bagus Sajiwo darimu. Tidak ada masalah, Ratna. Setelah mendengarkan ceritamu tadi, aku sudah tidak marah lagi kepadamu. Malah aku yang minta maaf kepadamu, Ratna, karena aku ternyata salah sangka. Engkau seorang sahabat yang baik. Di luar rumah tahanan itu terdengar seruan petugas jaga. Siap, Raden Dirasanu datang. Beri hormat. Aku pergi dulu, Ratna. Kata Niken Darmini yang bergegas keluar. Terima kasih, Niken. Kata Ratna Manohara dan ia menanti datangnya Pangeran Dirasanu yang telah menyelamatkan ia dari tangan Raden Satyabrata.